Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Nagia, mahasiswi Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan tentang Bank Sentral. Kita mulai dari pengertiannya. Bank sentral adalah suatu institusi nasional yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia sendiri, bank sentral dikenal dengan nama Bank Indonesia atau BI. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melakukan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain. Dan dalam pasal 7 undang-undang tersebut, tujuan didirikannya Bank Indonesia ini untuk mencapai dan memelihara kestabilitas nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Perumusan. Bank Indonesia sebagai bank sentral didirikannya 8 tahun setelah proklamasi, tepatnya pada tanggal 1 Juli 1953. Pendirian Bank Indonesia ini didasarkan pada Undang-Undang Pokok Bank Indonesia atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Bank Indonesia merupakan hasil nasionalisasi dari De Javetse Bank, yaitu Bank Belanda yang pada masa kolonial diberikan tugas oleh pemerintah Belanda sebagai bank sirkulasi di Hindia Belanda. Riwayat Javetse Bank inilah yang menjadi cikal bakal dari lahirnya Bank Indonesia. Kalau melihat dari usia De Javetse Bank sendiri, sudah lebih dari 172 tahun karena didirikan pada tahun 1828 dan dahulu berfungsi sebagai bank sirkulasi. Selain juga melakukan kegiatan komersial, De Javetse Bank kemudian ditetapkan menjadi bank sentral pada tahun 1949. Berdasarkan hasil konversi meja bundar, pada tahun 1953, De Javetse Bank dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia yang juga ditetapkan sebagai bank sentral. Pelaksanaan. Bank sentral membuat atau melaksanakan kebijakan moneter secara umum. Instrumen yang biasa digunakan oleh bank sentral dalam penerapan dan melaksanakan kebijakan moneter adalah sebagai berikut. Yang pertama ada operasi pasar terbuka. Yang kedua ada giro wajib minimum. Yang ketiga ada fasilitas diskonto. Dan yang keempat ada himbauan moral. Dilaksanakan untuk mengadakan jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga harga barang dan jasa di masyarakat terkendali, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan. Kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin besar pula jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Dan sebaliknya, jika semakin rendah pendapatan masyarakat, maka semakin sedikit juga uang yang beredar dalam masyarakat. Yang kedua ada tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Bila tingkat suku bunga rendah, maka masyarakat akan enggan untuk menyimpan uangnya di bank. Oleh karena itu, jumlah uang yang beredar akan meningkat. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga tinggi, jumlah uang beredar menurun karena banyak orang yang menyimpan uangnya di bank. Yang ketiga ada selera masyarakat. Selera masyarakat akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Misalnya, peningkatan terhadap metode pemakaian baru akan mempengaruhi jumlah yang beredar. Yang keempat, harga barang.
Harga barang juga mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Contohnya bila harga naik, jumlah dan peredaran uang akan semakin cepat. Yang keempat, fasilitas kredit dengan menggunakan kartu kredit atau cara angsuran akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Misalnya, jika seseorang melakukan pembelian dengan menggunakan kartu kredit, permintaan uang tunai semakin menurun. 6. Kekayaan yang dimiliki masyarakat. Jumlah uang yang beredar dalam masyarakat semakin besar apabila ragam bentuk kekayaan sedikit. Dan sebaliknya, bila ragam bentuk kekayaan semakin banyak atau luas, jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin menurun. Itu dia pembahasan kita kali ini mengenai bank sentral. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.